Halo, kembali lagi bersama saya Suryadi di YouTube channel saya. Kali ini kita masih membahas tentang Google Classroom. Saya akan memberikan materi kedua, yaitu bagaimana cara mengelola kelas di Google Classroom. Kita cari Google Chrome dulu. Seperti biasa, klik pojok kanan atas kotak-kotak kecil. Kita cari Classroom. Ini adalah kelas yang kemarin kita buat, PJOK kelas 7A. Saya sudah masuk ke forum atau beranda Google Classroom. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola kelas di Google Classroom. Pertama, kita klik tugas kelas. Di tugas kelas ini kita bisa berikan beberapa topik yang kita inginkan. Saya akan jelaskan langsung secara detail bagaimana mengelola classroom di kelas yang kita buat dengan rapi. Oke, saya ingin di sini pertama kita klik buat. Saya ingin membuat beberapa topik. Mungkin teman-teman bisa ikutin atau berinspirasi sendiri. Ini contoh dari saya. Klik topik. Materi pertama, saya ingin membuat absensi siswa terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa memberikan topik apa saja di dalam classroom ini, tapi saya mempunyai topik-topik tersendiri. Mungkin teman-teman tertarik bisa diikuti cara bagaimana saya mengelola kelas di kelas Google Classroom ini. Yang pertama, saya akan membuat topik absensi siswa. Ini sangat penting ya untuk mengabsen kehadiran peserta didik kita atau siswa. Ini sudah absensi siswa. Kemudian saya ingin membuat topik kedua lagi, yaitu yang kedua, buku ajar. Sama, kita tambahkan lagi. Ini bisa diabaikan. Saya ingin menambah lagi dengan slide presentase. Slide presentasi atau presentase. Lanjut, topik keempat. Saya akan menambahkan video pembelajaran. Ini sangat penting untuk menopang materi yang kita ajarkan. Topik kelima, sama, klik topik juga kita buat. Saya ingin buat ulangan harian. Karena ulangan harian pasti teman-teman juga para guru sering mencari nilai ulangan harian. Kemudian saya ingin menambahkan lagi dengan topik ujian. Jadi ulangan harian itu tentu sangat berbeda ya dengan ujian. Ujian itu bisa dilakukan biasanya di tengah semester dan akhir semester. Selanjutnya, ini bisa teman-teman kasih atau tidak, terserah teman-teman, tapi saya ingin membuat ini
penilaian susulan praktek. Kenapa saya tambahkan penilaian susulan praktek? Karena saya sebagai guru olahraga, saya akan selalu melakukan penilaian praktek itu setiap 2 minggu sekali. Jadi bagi siswa atau peserta didik yang tidak bisa mengikuti, mungkin dalam keadaan sakit atau izin, bisa melakukan penilaian susulan praktek. Kemudian ini saya ingin edit ini. Saya ingin ini ulangan harian pengetahuan. Biasanya saya di sini memberikan ulangan pengetahuan itu saya lakukan di Google Classroom, tidak secara kontinu atau di lapangan, karena saya ingin saat pengambilan penilaian praktek nilainya itu maksimal. Kemudian saya berikan tugas ulangan harian pengetahuan itu di Google Classroom, jadi kapan saja mereka bisa melakukan atau menjawab ulangan harian itu. Nah, ini ada 7 topik yang saya buat. Saya ingin topik ini lebih rapi lagi agar tersusun dari 1 sampai 2. Mungkin ini caranya kita merasa kurang nyaman atau kurang bagus ya dilihat kalau absensi itu ada di bawah kita. Cara memindahkannya cukup gampang, kita klik langsung geser ke atas. Saya ingin taruh ini paling atas, kita bisa di sini lepas. Nah, ini absensi. Kemudian saya ingin ini buku ajar menjadi yang kedua di bawah absensi. Kemudian slide presentasi saya ingin di bawah dari buku ajar. Biasanya ketika besok saya ingin mengajar, saya menginstruksikan peserta didik atau siswa untuk melihat Google Classroom. Saya memberikan materi langsung di slide presentase agar besok memudahkan dan mengefisienkan waktu untuk peserta didik agar tidak lagi membuka-buka buku. Nah, saat ini saya jelaskan di sini biasanya seperti itu. Kemudian ini video pembelajaran. Saya taruh di sini ya. Slide, di bawah slide ada video pembelajaran. Di sini nanti selain saya memberikan presentasi berupa PPT atau PowerPoint, bisa ditambahkan video pembelajaran atau contoh gerakan. Kalau di PJOK kan banyak yang dilakukan adalah praktek gerakan. Kemudian ulangan harian saya taruh di sini di bawah video pembelajaran. Kemudian ujian di atas. Dan ini terakhir. Jadi ini sudah selesai dalam mengelola kelas di Google Classroom agar agar teman-teman bisa terbantu dari video ini yang saya berikan informasi. Yang pertama absensi kelas, kemudian buku ajar, slide presentase, kemudian video pembelajaran, ulangan harian pengetahuan, ujian, dan penilaian susulan praktek. Jadi ini yang saya bisa contohkan atau saya bagi ke teman-teman dalam mengelola kelas di Classroom, khususnya PJOK ya.
Teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, tinggal bagaimana mengaplikasikan topiknya sesuai dengan materi dan kebutuhan teman-teman semua. Oke, ini saja yang bisa saya bagi pengetahuan saya ke teman-teman. Semoga ini sangat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran dalam keadaan sekolah online. Kemudian jangan lupa saksikan video selanjutnya. Saya akan memberitahu atau membagi informasi bagaimana cara mengelola absensi kelas dan bagaimana mengisi topik-topik ini semua. Jadi tunggu videonya. Jangan lupa jika kalian suka, tekan tombol sukai, dan jika kalian tertarik silahkan ikuti channel saya ini. Untuk itu, sekian dan terima kasih.